Selamat datang di Ceritain kali ini, episode yang kedua ya kalau nggak salah. Jadi kebetulan ya, minggu lalu gue main ke salah satu tempat wisata yang ada di Sukabumi. Menurut gue tempat ini tuh cukup terkenal ya, karena beberapa masyarakat di daerah sekitar kayak Jakarta, Bogor, dan kota-kota lain mungkin ya, banyak yang berkunjung ke tempat ini. Dan nama tempatnya adalah Danau Situgunung. Kenapa gue mau ceritain tentang hal ini? Karena waktu gue kesana, ternyata danau ini tuh bukan danau yang terjadi secara alami. Itu menurut legenda yang beredar sih. Dan katanya danau ini tuh terbentuk secara disengaja oleh seseorang sebagai bentuk ucapan terima kasih gitu. Jadi orang ini tuh sengaja membuat danau ini. Nah, diceritain kali ini gue mau nyeritain tentang bagaimana terbentuknya Danau Situgunung ini. Gimana ya? Jadi menurut yang beberapa cerita yang gue baca gitu, danau ini tuh memang sengaja dibangun oleh seseorang yang bernama Mbah Jalun, atau nama lengkapnya itu Ki Jagat Syahadana kalau nggak salah. Nah, dia ini tuh adalah orang yang lari dari Kesultanan Mataram, karena waktu itu kebetulan di Kesultanan Mataram ini tuh ada peristiwa yang menggoyahkan mereka, dan Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Hal ini pun terjadi karena adanya adu domba dari pihak VOC. Nah, zaman dulu tuh Kesultanan Mataram itu sangat-sangat bergejolak. Nah, ini juga bisa gue ceritain sih. Cuman perlu gue riset lagi tentang gimana terjadinya kerusuhan atau pemberontakan entah apa gitu ya, gue lupa juga. Nah, tapi yang mau gue ceritain adalah sosok Mbah Jalun atau Ki Jagat Syahadana. Nah, Mbah Jalun ini tuh sengaja pergi, gue panggilnya Mbah Jalun aja. Nah, Mbah Jalun ini tuh sengaja lari, melakukan pelarian dari Kesultanan Mataram ke arah Priangan. Nah, di saat itu Mbah Jalun datang ke salah satu daerah yang kebetulan nama daerahnya adalah Sukabumi. Dalam pelariannya tuh Mbah Jalun tuh menembus gunung dan tinggalnya itu secara nomaden. Jadi dari tempat satu udah lama di sana terus pindah lagi karena beliau ini adalah seorang buron ya. Karena pada saat itu apa sih namanya? Dengan adanya gejolak di Kesultanan Mataram itu, dan beliau menjadi salah satu orang yang menjadi buron dari VOC atau kolonial Belanda pada saat itu. Nah, tiba di Sukabumi atau di Priangan, beliau itu kalau nggak salah ya, dari cerita yang diceritakan oleh apa sih namanya tuh, tokoh masyarakat yang kebetulan yang bernama Ki Padugala, beliau itu menyatakan bahwa Mbah Jalun datang ke Priangan itu sekitar gue lupa sih tahunnya berapa. Tapi yang pasti Mbah Jalun datang ke Priangan terus bertemu dengan Nyi Layung Koneng. Nyi Layung Koneng itu adalah salah satu apa ya namanya, wanita yang asli daerah Sukabumi itu. Nah, mereka bertemu, singkat cerita mereka bertemu dan PDKT lah ceritanya. Setelah mereka merasa yakin, lalu mereka menikah. Nah, karena Mbah Jalun itu hidupnya menomaden, jadi Mbah Jalun dan istri atau Nyi Layung Koneng itu berpindah ke salah satu tempat yang kebetulan ada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi dalam ceritanya itu Mbah Jalun itu selalu tinggal di pegunungan-pegunungan karena hal itu menjadi tempat persembunyian beliau juga. Nah, singkat cerita, Mbah Jalun dan istrinya Nyi Layung Koneng ini tuh memiliki seorang anak. Dan sebagai ungkapan terima kasih itu, Mbah Jalun membuatkan
sebuah bendungan yang lama kelamaan itu jadi sebuah danau, dan kebetulan bendungan ini tuh danau ini tuh membantu untuk masyarakat sekitar juga untuk pengairan sawah mereka juga. Nah, dalam rangka mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, Mbah Jalon ini tuh membangun atau membuatkan sebuah danau, dan prosesnya juga nggak cepet gitu, karena tahun segitu tuh emang masih manual. Dan menurut cerita yang diceritakan gitu, salah satu apa ya namanya tuh pegiat sejarah yaitu Kang Irman Firmansah bilang kalau proses terjadinya atau proses terbentuknya danau ini tuh dengan cara menggunakan kulit kerbau gitu. Jadi digali satu persatu gitu, digali terus diangkat, sehingga lama kelamaan menjadi lekukan yang apa sih namanya tuh, air-air yang mengalir itu terkumpul di sana, karena di ujungnya tuh dibentukin sebuah bendungan gitu. Dan lama kelamaan danau yang terbentuk lekukan itu tanah yang berubah menjadi lekukan itu berubah menjadi danau, dan danau itu adalah Danau Situgunung yang kita kenal sekarang. Salah satu danau yang memiliki keindahan yang menurut gue sangat-sangat luar biasa. Danau dengan keindahan yang menurut gue lengkap gitu. Kita di sana mau main ke Curug bisa, mau main ke pegunungan ada, karena memang kebetulan danau ini berada di bawah kaki Gunung Gede. Nah, jadi ceritanya itu kayak gitu. Danau Situgunung ini tuh terbentuk oleh seseorang bangsawan Mataram yang melakukan pelarian dari Kesultanan Mataram menuju Priangan Timur, dan kebetulan Priangan Timurnya itu tepatnya di daerah Sukabumi, tepatnya di bawah kaki Gunung Gede Pangrango yang saat ini menjadi tempat sorry banget keputus, barusan kameranya mati jadi harus gue ulang gitu. Nah, itu adalah cerita Mbah Jalun yang sampai sekarang sih masih jadi polemik, apakah cerita atau legenda Mbah Jalun itu beneran nyata atau enggak. Karena ada salah satu buku yang namanya adalah Recent Advance in Indo-Pacific Prehistory yang menyatakan bahwa sedimentasi yang ada di situ gunung ini tuh terjadi sekitar 8.000 tahun lalu gitu. Jadi apa sih namanya tuh, ini tuh masih jadi polemik apakah Mbah Jalun itu benar atau ternyata danau ini terbentuk secara alami gitu. Menurut buku yang dikarang oleh Peter Bellwood sama lupa gue Virendra Natmas atau lupa gue namanya, pokoknya oleh dua orang itu. Nah, gue juga nggak tahu sih mana yang benar dan mana yang enggak, tapi legenda Mbah Jalun ini udah jadi legenda yang terkenal di masyarakat Sukabumi. Nah, itu adalah cerita kali ini. Jadi gue harap sih kalian juga bisa datang ke Danau Situgunung ini, karena menurut gue danau ini cukup bagus untuk jadi tempat buat healing gimana gitulah. Karena ada beberapa wahana juga yang bisa lu cobain. Bisa lu rafting atau rafting nggak bisa sih, river tubing, atau ada salah satu sih sekarang tuh suspension bridge. Itu udah agak lama sih, cuman tetap terkenal gitu dan selalu rame apalagi weekend atau high season gitu. Ada beberapa apa sih namanya tuh, banyak deh, dan menurut gue worth it banget buat dicoba. Jadi itu adalah cerita di episode kedua ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya diceritain. Mau ceritain apa lagi ya gue nggak tahu, gue mau nyari tahu dulu dan gue senangnya mau nyeritain apa. So, sampai jumpa.